Haleluya, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dilingkupi oleh kasih Allah yang luar biasa, sehingga kita terus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Dan saat ini mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan dan menyanyikan pujian yang berkata, firman-Mu yang berkata, Kau beserta. Datang kepada Dia dan sebelum firman disampaikan dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mengetahui setiap hati yang sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan kerinduan yang sungguh. Firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi kita. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami berbeda ruang dan jarak Tuhan saat ini Tuhan, tetapi kami percaya kuasa Allah sanggup menjangkau setiap kami yang rindu untuk datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami, bahkan
ruangan di mana kami berada saat ini Tuhan. Biarlah hanya kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang dapat membuat kami memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Allah. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu sebentar yang akan membawakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu nanti yang akan menjadi jawaban bagi kami semua Tuhan akan setiap hal yang ada dalam pikiran kami. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya sangat bersuka cita boleh ada bersama-sama dengan saudara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga permasyarakatan melalui Kairos Ministry Indonesia boleh mengundang kami untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita. Karena apa saudara? Saya boleh ada di tengah-tengah saudara walaupun lewat live streaming, lewat video ini, tetapi saya percaya kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa akan menjamah saya dan saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya teringat sekali kira-kira 15 tahun lalu saya pun pernah melayani di salah satu lapas yang ada di salah satu kota di Sulawesi Utara, dan di situ saya melihat bahwa Tuhan sangat menyayangi setiap umatnya dimanapun engkau berada. Dan pagi hari ini Tuhan menyayangi saudara, Tuhan menyayangi kita semua yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari umat Tuhan kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang 11. Saya ulangi, Matius 7 ayat yang 11. Saya akan bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, luar biasa. Kita umat Tuhan, bahkan saya, walaupun saya seorang hamba Tuhan, kita ada seringkali berbuat yang jahat, berbuat yang tidak berkenan. Kita umat manusia seringkali jatuh bangun ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini, pagi hari ini Tuhan berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya apa? Bapa kita di sorga, Bapa kita yang sangat baik, sangat tahu memberikan yang terbaik bagi kita yang meminta atau memohon kepadanya. Saudara, walaupun hari ini engkau ada di tengah-tengah suatu lembaga permasyarakatan, tapi saya yakin dan saya percaya bahwa permohonanmu, doamu, permintaanmu tidak akan pernah dibatasi oleh jeruji, tidak pernah akan dibatasi oleh tembok, tidak pernah akan dibatasi oleh aturan-aturan. Kenapa? Doamu, permintaanmu, permohonanmu itu sanggup menembus segala sesuatu. Permohonanmu itu sanggup menembus sekelilingmu. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita, Bapa kita yang baik itu sanggup mendengar segala seru doamu. Haleluya, puji Tuhan, katakan amin. Tuhan sanggup mendengar doa kita, amin. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita, ada satu, yang pertama adalah ada permohonan yang tidak terucap. Matius 14 ayat 13 sampai 14 begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendengar, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ada satu permohonan kita, satu jenis permohonan kita, yaitu permohonan yang tidak terucap atau kerinduan saudara. Jadi begini saudara, pada waktu itu yang terjadi adalah Yesus menyingkir ke satu tempat. Karena apa? Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis itu dipancung.
dan dia ingin menyingkir, ingin menenangkan diri dia. Tapi satu hal yang terjadi pada waktu itu adalah banyak orang mengikuti dia. Pada waktu Yesus ingin mengasihkan diri, banyak orang mengikuti dia, ya. Dan orang-orang ini tahu bahwa Yesus mempunyai kuasa. Dan saya yakin, saya percaya saudara yang ada di tempat ini, saudara yang mendengarkan tempat ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubahkan saya dan saudara. Amin, saudara. Dan pada waktu itu mereka mengikuti dia. Mereka lihat ada Yesus. Akhirnya Yesus tidak bisa mengasingkan diri. Nah, firman Tuhan pada ayat ini tidak menulis apa kebutuhan orang-orang tersebut, tidak menulis apa yang diinginkan orang-orang tersebut. Tapi firman Tuhan di sini menulis begini. Ketika Yesus mendarat, ayat 14, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, Yesus tahu pada waktu itu kebutuhan orang-orang tersebut. Walaupun orang-orang itu tersebut tidak berbicara, tidak menyampaikan kebutuhannya, tapi Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hari ini saya katakan kepada kita semua bahwa Yesus tahu apa permohonan-permohonanmu yang tidak terucap, apa permohonan-permohonanmu, apa kerinduan-kerinduanmu yang tidak terucap. Yesus tahu. Oleh sebab itu pada waktu tadi saya sampaikan bahwa permohonanmu, doamu tidak bisa dihalangi oleh jeruji besi, tidak bisa dihalangi oleh tembok-tembok pemisah. Karena apa? Kuasanya itu sanggup dan sanggup menembus segala batas ruang dan waktu. Amin. Haleluya. Saya katakan kepada kita semua, saudara, pada waktu itu ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Hari ini, seberapapun kau yang ada, dimanapun kau berada, berapa besar engkau yang ada, saya sangat yakin, kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh rindu datang kepada Tuhan, engkau sanggup menggerakkan hati Yesus, engkau sanggup menggerakkan hati Yesus dengan belas kasihan. Untuk apa? Untuk menolong engkau. Untuk apa? Untuk menjawab segala permohonanmu. Untuk apa? Untuk boleh engkau berkata, Tuhan, ampuni hamba-Mu, berikan belas kasihan-Mu, ubah hidupku. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Saya sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doamu. Katakan amin. Katakan, Tuhan sanggup menjawab doa saya. Tuhan sanggup menjawab doa saya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, ada permohonan. Permohonan apa? Kita baca di dalam Markus 6 ayat 56. Manapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, yang terjadi pada waktu itu, kemanapun Yesus pergi, orang akan keluar dari desa-desa, dari kota-kota, dari kampung-kampung. Untuk apa? Untuk meletakkan Yesus, untuk meletakkan orang-orang sakit di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar, saudara. Kita lihat di sini ada usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai masalah. Ada usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang punya penyakit, punya sakit. Ada usaha yang dilakukan bagi setiap orang yang mau berubah. Haleluya. Permohonan yang kedua yang jika Anda ingin dijawab adalah permohonan dengan tindakan mencari Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya sangat bersyukur. Pada waktu kau menonton video ini, engkau sedang mencari Tuhan. Pada waktu kau menonton video ini, engkau sedang berusaha menjadi suatu tindakan proaktif, tindakan aktif untuk mencari Tuhan Yesus yang engkau sembah. Mungkin orang-orang sudah meninggalkan engkau. Mungkin tetanggamu, keluargamu, adekmu, kakakmu, pacarmu sudah meninggalkan engkau. Tapi saya katakan hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Asal kau ada tindakan untuk mencari Dia. Katakan kiri kananmu, tindakan untuk mencari Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tindakan untuk mencari Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara,
Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Pada waktu saya bertemu satu hamba Tuhan, sebelum saya bertemu itu beberapa tahun lalu, saya melihat hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi berikutnya yang terjadi adalah saya mendengar kabar bahwa hamba Tuhan ini sudah meninggalkan Tuhan. Dia sudah jauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, saudara, ini kesaksian betul-betul saya alami. Saya beberapa saat, 2 malam sebelumnya, saya berdoa dengan satu orang untuk berdoa khusus buat hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Wow, kalau khotbahnya luar biasa, membangkitkan orang, membangkitkan semangat orang. Nah, pada waktu itu saya ada di kota Palembang, dan saya pada waktu itu sore, kira-kira hari Sabtu, saya sedang cari makan karena saya sempat tinggal di sana. Saya melewati satu mall. Lagi situ ada pemain musik. Orang itu lihat saya. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata orang itu, hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan, orang tersebut ya, yang saya doakan 2 malam lalu. Saya kaget. Setelah itu dibilang, tunggu ya, sungguh kita akan ngobrol. Saudara, setelah singkat cerita kita ngobrol. Dia bilang, bro, saya sudah tidak lagi melayani. Ya, saya sudah meninggalkan Tuhan. Satu yang saya bilang sama dia, maaf, dia tanya apa yang saya harus lakukan. Saya cuma saya kaget, saya juga bingung. Ini hamba Tuhan, pendeta yang luar biasa, tiba-tiba dia tanya apa yang saya harus lakukan. Saya katakan kepada dia, satu yang kau harus lakukan. Apa? Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Dia bingung, waduh, gimana cara pulihkan hubungan saya dengan Tuhan? Saya bilang, berdamai dengan Tuhan. Bagaimana berdamai dengan Tuhan? Saya bilang, sebentar malam engkau datang kepada Tuhan dan engkau berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan saya. Minta engkau berdamai dengan Tuhan. Saudara, singkat cerita, ya kan, saya meninggalkan dia, saya tidak tahu. Tapi hari ini satu pengalaman. Jangankan kita yang ada di tempat ini, ya, kita yang sudah jatuh, kita yang sudah melakukan hal tidak berkenan, ya kan, engkau bisa kembali, ya kan. Hamba Tuhan itu saya yang Tuhan sudah pakai, dia bisa jatuh. Hari ini engkau pun, ya, bisa memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau pun bisa berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya engkau berdamai dengan Tuhan? Hari ini, saat ini, berdoa tuh dengan Tuhan, katakan, ampuni saya Tuhan. Saya ingin berdamai denganmu Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Lakukan tindakan itu. Jangan lihat kiri kananmu. Mungkin akan berat kau melihat kiri kananmu. Terus saya katakan kepada saudara, kalau engkau ada bersama-sama dengan Tuhan, semuanya itu engkau bisa lalui dengan penuh kemenangan. Katakan, dengan penuh kemenangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, permohonan dengan merendahkan diri. Matius 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, pada waktu Yesus berkata, seorang ibu minta tolong, Yesus berkata tidaklah patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Menurut saya itu kata-kata penghinaan. Tapi sebenarnya ada latar belakang dari kata-kata tersebut, bahwa orang yang non-Yahudi seringkali diistilahkan levelnya di bawah daripada orang Yahudi, sehingga Yesus memakai istilah tersebut. Dan pada waktu itu perempuan itu, ya, kalau saya ada di situ, saudara, mungkin saya akan rasa terhina. Tapi perempuan itu tidak merasa terhina. Dia berkata begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mungkin hari ini orang menganggap engkau hina.
Orang menganggap engkau tidak ada apa-apanya. Tapi saya katakan kepada kita semua, kalau engkau datang merendahkan diri, percayalah, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan meninggikan engkau. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Asalkan engkau mau merendahkan diri. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau mempunyai Allah yang kuat, amin. Engkau mempunyai Allah yang dahsyat, amin. Engkau mempunyai Allah yang luar biasa, amin. Engkau mempunyai Allah yang penuh kasih, amin. Haleluya. Mari, datang rendahkan diri. Katakan, ini hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang sanggup mengubah hidup hamba-Mu. Ubahlah aku, ubahlah aku. Lihatlah hidupku. Saya sangat yakin dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengubah hidupku dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, permohonan dan menyerahkan dan meletakkan seutuhnya kepada Tuhan. Matius 15 ayat 30 berkata begini. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang padanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, banyak lagi yang lain, dan meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, saya ingin tanya kepada kita semua, orang buta bisa sembuhkan nggak? Apalagi kalau buta dari lahir, nggak bisa, saudara. Orang timpang bisa sembuh kalau kakinya sudah ada bengkok tulangnya, ya, atau ada cacat, sudah tidak bisa. Apalagi, saudara, orang bisu, apalagi orang bisu juga, ya kan? Kalau dia bisu memang dari bawaannya, sudah susah. Orang timpang atau orang pincang, ya, kalau kakinya satu sudah tidak ada, bisa nggak? Tapi pada waktu itu yang terjadi adalah begini. Orang-orang ini membawa kepada hal-hal yang mustahil, membawa kepada hal-hal yang tidak mungkin. Wow. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Segala sesuatu mungkin bagi engkau, ya. Dunia berkata sudah memvonis engkau. Saya katakan, saya tidak memvonis engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Apalagi Yesus. Apalagi Yesus. Haleluya. Engkau sangat-sangat berharga. Saya yakin, saya percaya suatu saat nanti, ya, aku akan melihat Tuhan akan mengangkat engkau. Dan saya imani di antara saudara pasti akan menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Pasti. Ya, jangan ketawa saudara, tapi saya katakan pasti. Karena justru Yesus akan memakai orang-orang yang seperti saat sekarang ini saudara alami, supaya ada kesaksian-kesaksian luar biasa. Wow, dulu saya seperti ini, tapi hari ini Tuhan ubah saya luar biasa. Haleluya. Sehingga saudara boleh menyanyi, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Sama-sama katakan, semua berubah. Semua berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, pada waktu engkau memohon dan meletakkan seutuhnya kepada Tuhan, itu akan menjadi mungkin. Haleluya. Apa yang tidak mungkin bagi saudara, pikirkan hari ini, itu akan mungkin asal engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari hari ini, pagi hari ini, saya sangat yakin dan saya percaya jamahan Tuhan sudah mengalir bagi engkau. Hatimu sudah dijamah. Angkat tanganmu, katakan, jamah aku Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Katakan, aku mau berubah Tuhan. Katakan, aku mau meletakkan semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di hadapan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Kembali ke ayat utama. Berkata begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta.
Wow, saudara, saya yang jahat. Saudara, mungkin orang anggap sudah tidak berguna, mungkin orang anggap sudah jahat. Tapi saya katakan, firman Tuhan pagi hari ini tidak menganggap kau jahat, karena Tuhan sudah mengubah hidupmu. Dan percayalah kepada Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Dan doa-doamu dan permohonan-permohonanmu, Tuhan pasti menjawab dan memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Sama-sama kita nyanyikan. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Hamba berdoa bagi setiap yang menonton, bagi teman-teman seiman, saudara-saudara seiman yang kekasih yang ada di lembaga permasyarakatan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala permohonan, segala jeritan, segala tangisan Tuhan hiburkan, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ubah di dalam nama Tuhan Yesus. Air mata menjadi sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, rubahkan kehidupan mereka menjadi hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang menjadi permohonan mereka, Tuhan jawab, Tuhan jawab, dan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tanyakan pujian, pengharapanku hanya pada Yesus saja. Haleluya. Nyanyi dengan sukacita, amin.
memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini dan yang sudah memberi bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan menutup ibadah kita dengan syukur kepada Tuhan. Nyanyikan kembali sebuah pujian. Sebab datang kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri akan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dan berdoa bagi seluruh warga binaan jemaat Tuhan yang ada di gereja Maranatha. Tuhan, kami berdoa mereka yang sedang mengurus untuk JC, PB, CMB, CB, PK, banding, kasasi, grasi, apapun Tuhan yang sedang diurus oleh umat-umat-Mu Tuhan saat-saat ini Tuhan, mereka hanya berharap kepada Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat bahkan di luar kemampuan kami Tuhan secara manusia. Kami datang kepadamu Tuhan dan berdoa bagi seluruh warga binaan yang sedang dalam kondisi yang sakit secara jasmani, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi kepala lapas Tuhan Yesus, lapas Tangerang, Jalan Pemuda Tuhan Yesus dan seluruh jajaran. Engkau tolong semua yang melakukan tugas-tugas Tuhan untuk membina warga di LP Pemuda Tangerang Tuhan Yesus. Tuhan tolong berikan hikmat dan akal budi dan kiranya Engkau memberkati. Dan kami berdoa juga bagi seluruh petugas pembina rohani gereja Jemaat Maranatha di LP Pemuda Tangerang Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu lindungi segala hal yang menjadi harapan dan doa mereka pun kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa juga bagi seluruh tamping yang ada Tuhan Yesus, para pengurus gereja Jemaat Maranatha Tuhan. Mampukan mereka semua Tuhan melihat kuasa Allah dalam kondisi apapun Tuhan Yesus. Mereka tetap berserah kepada Engkau dan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi seluruh pembina bagi gereja Maranatha ini Tuhan Yesus, seluruh gereja-gereja, yayasan, komunitas atau siapapun yang melayani jemaat Tuhan di gereja Maranatha, berikan mereka hikmat, akal budi supaya setiap hal yang mereka sampaikan adalah yang dari Engkau, yang dapat memberikan kekuatan iman semakin kuat di dalam Engkau Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan.
ya para warga binaan yang ada di Gereja Maranatha Tangerang Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri-menteri, semua yang duduk di lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan, para kepala daerah, Tuhan yang tolong mereka semua Tuhan Yesus. Kami percaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, apa yang sudah dipercayakan oleh masyarakat Tuhan, mereka mampu melakukannya dan melakukan yang terbaik agar setiap warga Tuhan, bahkan khususnya masyarakat Indonesia Tuhan, dimanapun mereka semua merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka melalui para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan, tolong agar ada kedamaian di negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, lepas dari berbagai hal-hal yang ada Tuhan, kami berdoa agar kiranya kondisi yang ada saat ini Tuhan, kondisi pandemi yang Kau izinkan terjadi ini membuat kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, semakin berharap kepada Engkau Tuhan, yang pulihkan bangsa kami, Tuhan yang pulihkan masyarakat kami, Tuhan yang pulihkan setiap sektor kehidupan dari bangsa kami Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua yang sudah hadir diberkati, semua yang sudah melayani dan mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami berdiri dan berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam surga, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal, persekutuan serta pimpinan dari kuasa Roh Kudus, menyertai memimpin kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.